2 minggu kerja langsung ditawarin pindah dan belum tahu jalan sama sekali. Itu Sabtu Minggu masuk tapi nggak dihitung lembur asramanya, dan itu pun nggak ada wifi, nggak ada pemanas, cuci kosok manual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Audisi PMI Korea Kreatif. Oke lah kalau begitu. Wele, di samping saya ini Jaket kuning lagi. jaket kuning lagi. Guys, langsung aja perkenalan. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Amir Mahmud, asal dari Tulungagung. Oke lah, jadi ini wis podo Tulungagung ya teman-teman. Dan ini adalah yang spesial, itu ada cerita. Ceritanya lah Job. Oleh, Los ya? los. Jadi ceritanya ini baru 2 minggu langsung disuruh pindah pabrik. Masuk, bener. Asli ya? Asli. Dapat pabrik apa Bian? Pabrik tekstil, bagian pencampuran benang yang kalau di Indonesia itu seperti apa ya? Bikin benang buat bordiran. Wah, berarti nyampur ngilang-ngilang satu. 3 jadi 1 nyilang. Orang Indonesia yang resmi cuman saya sama temen dari Kulon Progo, cewek. Wih, harus cewek ya? Cewek. Cewek. Sebelum menceritakan dipindah pabrik itu, awal mulanya sampai di Korea ini oleh nggak diceritain dari awal nih? Dari awal pertama kali ya. Singkat aja. Ya, awal mula saya belajar itu tahun 2015 dan alhamdulillah lulus. Terus nunggu SLC dan alhamdulillahnya lagi 2017 awal terbang ke Korea Selatan, negeri impian kita. Tapi ada tapinya, tidak semudah itu Ferguson dan tidak sesuai yang saya bayangkan. Iya, enak lah. Ya kalau sekarang enak. Saya sebelumnya ini teman-teman. Jadi Amir ini adalah angkatan 2017. Zaman dulu ya. Zaman dulu. Sekarang ini yang kedua udah re-entry ya. Re-entry di rumah ada 6 bulan. Lebih 8 bulan. 8 bulan. Nah, dan cerita yang re-entry 8 bulan kita bahas segmen berikutnya. Jadi berarti nunggunya awakmu cepet ya berarti guys yang pertama ke Indonesia itu. Ya setahun lebih lah. Setahun ya. Lebih. Nah itu. Jadi untuk penungguan ini tidak sama teman-teman. Ada yang cepat, ada juga yang lambat. Sampai di Korea pun ya tetap rezeki yang membawa. Ya, bener-bener. Beda-beda. Nah, ini pengalamanmu sampai nek kene pertama kali piye? Ya pertama kali sampai di Incheon itu ya kaget. Pas itu bulan 2. Wah, adem-adem ya. Dingin, iya. Ngerasanya ya kayak kulkas dunia. Iya, dan bener. Langsung saja sampai ke Daegu, pihak Sajang itu menjemput dan ternyata sampai pabrik itu saya kaget. Kagetnya kenapa? Nyapa? Karena pabriknya itu home industry dan belakang pabrik itu perbukitan. Asramanya waktu itu di atas pabrik. Lah, yang bikin kagetnya lagi, di asrama itu nggak ada siapa-siapa. Cuman saya sama temennya cewek itu, tapi beda kamar. Tak kamar nggak punya mas. Dan pokoknya itu blong, nggak ada apa-apa isinya. Cuman kamar, nggak ada siapa-siapapun. Dan itu pun nggak ada wifi, nggak ada pemanas. Dak yo kademen. Aduh mas Lah tapi ada cewek emang? Nggak wani. Wes diwanti-wanti aroma. Oh iya. Rapopo. Aman. Alhamdulillah aman. Untung nggak kilap. Untungnya. Nah, saya maksudnya blong kuwi mau apa? Orang nang mesin cuci, kulkas. Nggak ada mas. Kulkas, cuci, kosok manual. Ngeri. Yakin ngeri. Asli manual nggak bohong. Nggak enak mesin cuci loh teman-teman. Ngeri. Dan kalau sudah jam 9 malam itu ada raungan anjing itu. Saya sempat berpikir itu. Ini Kalimantan apa Korea ini? Beneran nggak bohong, ini cerita asli real. Bener. Kalau nggak percaya besok kita survei ke Daegu kalau liburan panjang. Pabriknya masih ada kayaknya. Itu kalau nggak salah itu di daerah mana ya? Pokoknya bawah daerah Songso terus ke bawah lagi. Naik bisnya itu kalau nggak salah setengah jam sekali. Adanya itu. Berarti bis tok terus di sini. Bis tok sampai
yok, terus yok naik kereta. Berarti awakmu ki senior pertama mlebu kuwi mau ya? Ya memang gak ada resminya. Yang resmi itu saya sama yang cewek itu tadi. Karyawan yang lain, ada karyawan swasta dari negara Kamboja. Satu, tapi udah berumur. Terus sama Ajuma itu 3 orang. Itu bener-bener home industry. Itu Sabtu Minggu masuk. Malah lebu. Masuk tapi nggak dihitung lembur. Ya saya beruntung juga ditawarin pindah itu. Misalnya saya nggak pindah ya mungkin remuk, nggak dapat uang. Sedangkan di situ gaji cuman basic lah. Padahal Sabtu Minggu masuk loh teman-teman ya. Iya. Nggak dihitung lembur. Berarti pas kamu sampai Korea 1 bulan langsung ditawari pindah? Enggak, itu 2 minggu kerja langsung ditawarin pindah. Gitu. Seperti itu. Tapi yo alhamdulillah apik bosmu. Ya kan? Bagus itu. Bagus. Kalau saya nggak diberi kesempatan pindah ya mungkin yang tetap di situ ya. Iya. Saya ditawarin dan mungkin karena ngambilnya itu apa ya? Baru pertama kali resmi, jadi mungkin dia bingung. Nah anaknya itu browsing, tanya-tanya shelter kalau nggak salah itu, terus disuruh bikin ID card dulu lah. Langsung dibikinin ID card 2 minggu itu. Lah 2 minggu itu dibikinin ID card, terus sama pihak bos disuruh kerja 1 bulan biar dapat gaji dulu. Ya. Dan alhamdulillah dapat gaji basic 2017 itu dan saya pakai buat nganggur. Persiapannya cuma itu doang dan belum tahu jalan sama sekali mas. Iya ngerti lah. Apalagi ngerti dewe lah untuk teman-teman yang baru itu ya ngono kae ya. Perjuangane. Nah iki mau kan awakmu cerita ya kan. Setelah itu kapan awakmu cetok konco Indonesia, ya kan? Itu. Nah, ini mau di balik layar udah cerita banyak banget teman-teman. Wes, omongnya apa enaknya, Cok? Ini pas waktu habis ditawarin pindah kerja itu kan sudah 2 minggu kan? 2 minggu. Nah, si saudara dan tetangga itu gandeng di Tulungagungnya, itu gandeng. Untuk ada di situ ya, untung. Terus telepon disamperin ketemuan di Wolfood. Nah, alhamdulillah Jan kayak nemu saudara di perantauan itu. Bener. Itu namanya Mas Muhammad Sodikin. Sekarang dia masih ada di sini ya. Dan bulan 5 ini mau habis kontrak kerja yang re-entry ya. Semoga rezekinya inilah lancar di rumah dan apa ya yang dicita-citakan tercapai. Dan ini yang paling penting. Apa? Semoga cepat dapat jodoh, bro. Welah, apa dimunculin gini ya? Munculin tidak masalah. Ora apa-apa. Mas Sodik kayak gini ya. Dan ini Sodik juga senior saya teman-teman. 1 LPK zaman dulu. Dia 1 tahun lebih dulu berangkatnya daripada saya. Muhammad Sodikin. Dan itu Jan seperti saudara sampai sekarang. Bener. Ini jujur dari hati saya. Maksudnya ini saya merinding loh ini. Beneran. Saya juga nggak menyangka kalau pabriknya itu ya cuma 30 menit dari pabrik saya itu. Nggak roh awalnya. Nggak ngira sama sekali mas. Dari rumah pun lost kontak intinya itu ya saudara tetangga tapi di rumah itu jarang ketemu lah. Tapi ketemunya sama kamu cok. Iya. Terus ngopi. Jadi ini juga temenku pas waktu di Indonesia dulu. Zaman udrak-udruk. Nah ya ini teman-teman. Waktu dulu ya kan 2012 aku sudah proses ke Korea dan ini 2012 orang awakmu nih Jepang. Ya kan? Jepang. Nah ini Jepang. Jadi ini sedikit cerita juga di masa lalu juga. Waktu itu di kampung saya itu ada pemuda kurang lebih 15-an orang ya. Sepantaran saya loh maksudnya. Dan satu-satunya waktu itu 2012 proses kerja ke Korea itu hanya saya sendiri. Iya lah Cok. Iya benar. Saya Jepang. Itu. Di antara teman-teman yang lainnya itu semuanya ke Jepang, lagi viral-viralnya ke Jepang ya kan. Lewat apa kayak sekolah, kayak magang itu. Sekolah aja itu di Indonesia teman-teman ya kan. Dan yang ke Korea hanya saya sendiri. Bener. Pemangku melok mudukanmu ya wes. Dan yang di Jepang itu satu pun tidak ada yang meluncur ke Jepang ya. Enggak ada yang meluncur. Kayak apa masalahnya? Karena gagal di tengah jalan. Saya sendiri itu enggak apa ya? Bahasanya itu banyak sekali. Penting wis mek ngopi, udruk kalau teman-teman bae. Kendaraan motor dengrengan gitu. Sekarang ketemu lagi di Korea iki Jan. Waktu itu juga teman-teman lain itu tak ajak
belajar di LPK Korea itu tidak ada yang mau ya kan? Karena Korea zaman dulu itu belum begitu viral. Karena dulu itu banyak PT. Nah, ya, PT bener nggak? Iya, bener PT dan yang LPK itu cuma sedikit. Dan yang LPK dan yang PT itu banyak bohongnya. Nah, iya. Zaman dulu tapi itu dulu. Dan waktu itu LPK tempat saya itu baru pertama kali angkatan saya angkatan pertama tapi kedua, untuk tapi kan Sodikin. Iya, maksudnya kan seangkatan pertama kali terbang. Tapi untuk belajarnya yang kedua, angkatan kedua untuk belajarnya loh ya. Benar. Itu yang pertama kali. 2012 teman-teman. Belum yang namanya story, TikTok apalagi. Belum ada Mas. Facebook masih di warnet. Iya enggak? Warnet. Jangan. Alhamdulillah lah sekarang sudah sampai di Korea ini dan alhamdulillah ya. Sudah berkeluarga semua ini. Dan gak muda lagi. Oke, lanjut ayo. Lanjut ke pembahasan awal yang pindah tadi. Yang masalah pindah pabrik. Jadi bagaimana sih pengalamanmu selama pindah pabrik itu? Waktu pengalaman pindah pabrik itu ya. Itu saya 1 bulan langsung pindah dan terus saya nginep di tempatnya Sandi ya Tulungagung. Pas waktu itu juga kerja di Daegu. Nah, habis itu saya main pas waktu liburan bulan 2 itu kalau nggak salah apa itu Mas? Solal, ya benar Solal. Sama Mas Sodikin itu tadi. Oh iya Sodikin diajakin lagi ke Ansan Kota Santri Mas. Ansan teman-teman yang videonya ada di sini. Wes wangi banget Ansan. Untung saya nggak kilap. Bahaya Mas. Dulu. Ya Ansan ya. Ansan sudah tahu sendiri. Kota santrinya. Ini dipersingkat aja. Dari Ansan saya diajakin ke Pyeongtaek, Mas Agung yang senior udah 11 tahun lah. Zaman PT kalau zaman PT. Tapi pulang ya sekarang. Sekarang udah pulang ya. Terus saya diajakin nginep di situ satu malam lah. Satu malam. Saya posisi nganggur itu Mas. Nganggur terus dan alhamdulillahnya lagi pabriknya Mas Agung itu buka file. Langsung ya. Bukan, belum langsung. Enggak langsung dapat filenya itu enggak. Online dulu di Nodongbu Pyeongtaek. Itu pun saya nggak langsung dapat filenya pabriknya Mas Agung itu. Terus muter dulu kan diacak. Maksudnya dapat pabrik yang lain. Ya nggak bisa dicoba langsung nggak bisa Mas. Bener. Nggak bisa. Dan itu apa ya? Nunggu lah. Saya sekitar ada 1 bulanan nunggu meeting sih ya. Kalau waktu meeting itu kan apa ya? Ya zaman masih datang 1 bulan, HP masih dari Indo, Samsung Galaxy Core yang zaman jadul, ya enggak? Jadul banget, terus baterai ngedrop, beneran nggak bohong, baterai ngedrop, cari Google Map itu, wah ya Allah, angel sulit sekali. Nah terus alhamdulillah dapat pabriknya Mas Agung itu. Ya saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat Mas Agung ya, senior saya, tonggo juga ya. Itu apa enggak seangkatan kakak kamu itu? Kayaknya hampir ya. Ya terima kasih banyak waktu itu juga telah menampung saya yang lontang-lantung, nggak ada tempat tinggal ya alhamdulillah ya. Jadi di Korea ini kebanyakan ya wis apik lah ya. Maksudnya apa kanca, apa saudara, apa kabeh bagus. Misal ketemu gitu langsung jadi kayak kanca dan saudara teman-teman. Dan apa ya? Saya dulu pas nginep di rumahnya Mas Agung, terus saya diajakin ke Masjid Al-Muhajirin Pyeongtaek. Dan itu dulu masjidnya masih di depan Yok. Oh, sing cedik ayo, sing pertama kali ya. Yang pertama kali. Masih beralaskan matras dan penghangatnya itu masih minyak sing obor ya. Itu yang nganggur 5 orang. Saya, orang Tulungagung 2, orang Kediri 1. Oh di masjid itu ya? Di masjid itu. Wah lah ini. Oh ya, saya tak potong saya. Siap. Jadi kemarin itu ada yang tanya, Mas, semisal kita pindah pabrik untuk tidurnya di mana? Nah ini. Jadi teman-teman jangan bingung untuk tidurnya. Kita bisa tidur di masjid ataupun di tempat teman. Di tempat teman ini tidak semuanya tempat teman itu boleh ditidurin ya kan? Itu tergantung kebijakan bos dan pabrik. Bukan kita yang melarang ya kan? Bener. Wah nanti nggak boleh ya kan? Enggak. Itu bukan kita yang melarang teman-teman, tapi ada kebijakan dari bos masing-masing ya kan? Benar sekali. Nah itu ada yang boleh orang luar pabrik nginap boleh. Ada yang nggak boleh.
asramanya Mas Rudi ini nggak boleh ya. Ya kebijakannya bukan ya. kita yang melarang ya kan. Itu memang peraturan lah itu. Nah, semuanya beda-beda. Nah, itu untuk teman-teman nggak usah ke motel lah. Itu uang kita sisihkan ya untuk makan aja daripada ke motel. Jadi kita cari teman apa di komunitas lah intinya di masjid-masjid itu datang aja ke masjid langsung. Insya Allah boleh. Pasti boleh. Alhamdulillah dulu ya boleh. Saya terus nginepnya di Masjid Al Muhajirin itu dan sampai sekarang ya alhamdulillah. Sering lah ya? Ya alhamdulillah sekarang ini sedikit-sedikit berkurang. dulu sering dulu ya. Dan di masjid itu ada Pondok Putri ya sebelah. Masih itu. Itu segmen besok aja. Yang tidak vlog ya? Ya. Ada Pondok Putri sebelahnya tuh. Pondok Putri. Saya itu bahaya itu. Oke lah. Ini yang terakhir. Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman semuanya utawa yang baru datang lah khususnya ini jaket kuning ya kan yang baru datang ini. Saya pun juga jaket kuning. Lah ya apa ya? Ya pesannya ya cuman gimana ya? Ya saya sendiri juga ngalamin baru datang pindah pabrik. Itu pun nggak ada seniornya, nggak ada itu pun juga home industry ya. Ya pesan saya ya kalau kerja ya pasti capek Mas ya. Pasti capek lah ya. Orang kita tidur aja juga capek. Gini. Maksud saya kalau ada orang Indonesianya kalau kerjanya berat ya mohonlah jangan kesusu lah. Jangan berpikir wah ini capek. Saya mau pindah pabrik karena lab senior yang dari rumah, senior yang LPK, labnya yang enak-enak. Jangan tertipu. Pemirsa. Karena itu cuman bohongan. Biasanya yang live yang enak-enak itu di luarnya masih banyak kerjaan teman-teman. Biasanya bukan kerjaan utamanya. Bener. Jangan kebanyakan lihat TikTok lah. Pokoknya ya disaring lah intinya gitu. Intinya kita kesini niatannya kerja ya bertahanlah intinya ya 1 tahun minimal biar bisa kita dapat apa Tejigem. Nah bener. Nah nanti kalau misal selama 1 tahun itu kan kita juga udah berpengalaman jalan-jalan, uang pun juga udah pegang, HP pun bisa beli iPhone. Itulah pokoknya. Nah itu biar kalau udah 1 tahun banyak pengalaman, banyak teman yang kalau mau cari yang gajinya 4 meter, 3 meter silahkan monggo. Oke lah. Tapi ini di Korea ini kalau pengalaman pribadi ya, kalau mau cari gaji besar, kalau enggak jamnya panjang, ya ganjugan. Udah itu top pilihannya. Enggak ada. Jadi di Korea itu semuanya gaji sama teman-teman. Iya kan? Iya. Semuanya sama. Dan ini ya juga apa? Ini ada pitutur Jawa. Kalau zaman sekarang ini quotes of the day zaman modern. Ini dari bener ini enggak bohong. Dan ini saya ingat sampai sekarang ini dari almarhumah Bapak Tuhamasun Kepala Desa Suwaro. Suwargi Langgeng datang jenengan Bapak. Ini benar-benar saya ingat sampai sekarang dan petuahnya seperti ini. Sak soro-sorone wong sing nyambut gawe, isik soro wong sing ora nyambut gawe. Lah, iku tok sing tak iling-iling teko saiki. Jadi kalau misal saya capek, ya kerja ya capek Mas ya. Capek pasti capek. Ya buat pengingat-ingat, buat penyemangat selain keluarga, istri, keluarga dan istri itu paling penting ya. Kalau belum punya istri ya keluarga itu penyemangat utama dan pitutur Jawa dan quotes yang bermanfaat dari orang-orang di sekitar lah intinya ya seperti itu. Jadi intinya siapkan mental lah jika ingin kerja ke Korea, apapun itu harus dihadapi. Benar. Jangan dikit-dikit pindah. Dikit-dikit pindah. Ya belum tentu yang kamu pindahin nanti lebih bagus dari pabrik yang lama. Benar sekali. Ya. Kadang ada juga banyak yang lebih buruk. Banyak sekali. Belum tahu karena saya pengalaman pindah udah 2 kali. Oh, 2 kali ya? 2 kali Mas. Yang pertama tadi pas waktu datang, terus yang kedua di pabriknya Mas Agung tadi, Pyeongtaek yang nggak ada perpanjangan 1 tahun 10 bulan itu, yang terakhir ini. Oh yang kedua. Oh alah. Dan yang kedua ini pabrik apa? Pabrik spon Mas. Spon piye? Spon dia masak. Iya, kalau spon buat cuci piring itu ringan segini-gini. Nah, itu sponnya sini Mas. Ini pintu-pintu. Bener, enggak bohong. Sak kasur lah. Sak kasur.
besok kalau ada waktu tak kirim videonya buat Mas Rudi. Oke lah, ya toh. Bener, enggak bohong. Tak mencari kene ya. Bener, siap. Oke lah. Apa engko di review iki asrama nih dengan ya? Ya enggak apa-apa. Di lain waktu, di lain waktu, siap. Seperti ini lah Korea. Tidak apa yang kamu bayangkan lah intinya. Tapi kalau kebawa rezeki dari Indo, lah itu ya jangan ditanya. Emang kalau itu rezeki dapat pabrik ya alhamdulillah langsung baik, seniornya juga baik, asrama juga baik. Nah iya. Seperti itu. Tapi kan setiap orang itu kalau menurut saya rezeki beda-beda. Dan ini loh, ini saya dan Mas Rudi ini teman dari zaman hura guru dan ini juga nggak bisa, saya juga nggak bisa iri karena apa? Bener. Dia pabriknya awal datang langsung alhamdulillah, dan saya awal datang langsung kayak gitu ya. Semua itu pasti ada jalan masing-masing. Ya. Intinya buat teman-teman yang baru ya apa ya? Ya tetap semangat dan ingat tujuan awal kita kesini itu apa? Cari nafkah, cari pengalaman kerja dan intinya buat masa depan kita. Ya itu semangat biar nanti kita di masa tua itu enggak capek-capek banget itulah kalau ada tabungannya. Bener. Beda ura guru kok ya awake dhewe. Iya. Ya wes lah. Ya wes. Siap. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Siap. Oke lah. Takut sama saya. Siap. Wis koyo ngono kuwi mau teman-teman kisah Mas Amir iki ya. Dan mantap banget kisahnya. Oke lah kalau begitu sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Cus.